wabarakatuh. Salam terkini. Alhamdulillah siang ini kita kembali berjumpa di ruang podcast terkini.id. Setelah beberapa pekan kita tidak berjumpa, alhamdulillah siang ini kita kembali menyapa para penonton setia terkini.id dan para pembaca terkini.id. Ya, alhamdulillah pada siang hari ini kami kedatangan tamu, sosok perempuan, sosok pengabdi untuk Kota Makassar. Dia adalah Ibu Kepala Dinas PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Dr. Iriani. Ya, Dr. Iriani. Jadi para penonton terkini dimanapun berada, pada siang hari ini kita akan berbincang-bincang soal Makassar Recover ya. Jadi mungkin di Februari kemarin, pertengahan Februari sampai di Maret itu sangat booming di media dan bahkan lokal, nasional dan mungkin bahkan internasional ya, karena sebuah program yang begitu sangat luar biasa. Bapak Wali Kota baru saja dilantik bersama Ibu Wakil dan langsung menghasilkan sebuah program, menghasilkan sebuah program baru, yaitu bagaimana memulihkan memulihkan Kota Makassar ini dan bagaimana memberantas COVID dari permukaan bumi ini. Jadi Kota Makassar menghadirkan sebuah program Makassar Recover, dan siang hari ini kita akan berbincang-bincang bersama Ibu Kadis bagaimana Makassar Recover ini sendiri. Dan penonton, saat ini pandemi masih berlangsung, varian baru masih juga ada, dan tentunya peran kita semua bukan hanya pemerintah ya, tetapi seluruh lapisan masyarakat juga menjadi ikut berperan penting dalam bagaimana memutus mata rantai penyebaran COVID itu sendiri. Nah, mungkin apa kabar Ibu Kadis? Alhamdulillah baik. Ya, selamat datang baik, Bu ya. di redaksi terkini.id. Ya, terima kasih. Ya, alhamdulillah ya, Ibu menyempatkan waktunya untuk bincang-bincang bagaimana kita berbagi informasi juga untuk masyarakat Kota Betul Makassar yang kita sekali. cintai ini ya. Iya. Iya. Mungkin Ibu bisa jelaskan dulu apa sih itu Makassar Recover itu ya? Baik, Mbak Ica, Iya. terima kasih. Jadi Makassar Recover ini adalah program pemerintah kota. Itu gagasan dari Bapak Wali Kota Makassar bersama Ibu Wakil Wali Kota Makassar, dan kita sudah ketahui bersama di launching ya setelah pelantikan Bapak Wali Kota Makassar. Iya. Nah, pada saat ini kami bagaimana mengupayakan ya melalui Makassar Recover ini itu penanggulangan pandemi COVID-19 ya. Kita ketahui bersama bahwa Makassar Recover ini itu memiliki 3 kegiatan utama. Apa itu? Yang pertama itu adalah imunitas kesehatan. Yang kedua adaptasi sosial, dan yang ketiga itu adalah pemulihan ekonomi. Ya, pemulihan ekonomi. Pasti bererot lah, beruntun ini ya, ada satu kesatuan gitu kan. Jadi yang pertama kita bicara dulu terkait dengan imunitas kesehatan. Nah, seperti apa sih sebenarnya Makassar Recover ini menanggulangi pandemi 19 ya. Jadi kita ketahui bersama ini adalah cara baru. Cara baru pemerintah Kota Makassar dalam penanggulangan pandemi melalui Makassar Recover. Yang pertama itu tentu ada kata recover ya, bukan recovery, tapi recover. Recover itu pulih, sehat, selamat nantinya, kan gitu. Iya. Nah, apa-apa saja yang sudah kami lakukan selama ini, itu pertama kita sudah melakukan persiapan. Persiapan itu ya tentu pertama dari aspek regulasi, karena kan kita pemerintah ya, pemerintah tentu harus ada regulasinya. Kita bergerak sesuatu pun itu pasti ada aturan yang mengatur kan. Kemudian kita lakukan semua perencanaannya seperti apa, pembiayaannya seperti apa, nanti pengawasannya seperti apa, targetnya kita, sasaran kita tuh seperti apa, itu kita sudah lakukan. Terus tahapan yang kedua itu kita sekarang ini kan seperti yang Mbak Icap tadi undang saya, itu kan tentu melalui kampanye ini kan, ini adalah salah satu kampanye.
bagaimana supaya masyarakat itu tahu apa sih yang dimaksud dengan Makassar Recover. Iya. Nah, ini yang kita sudah lakukan juga. Jadi ada launchingnya ya pada saat itu. Terus setiap hari saya lumayan lah, alhamdulillah hampir setiap hari saya ditanya baik media apa aja gitu ya, menanyakan bahwa apa sih Bu, sudah sejauh mana nih Makassar Recover, kapan sih Bu turun ke lapangan gitu kan. Nah, di sini kita melakukan kampanye-kampanye, termasuk pada hari ini melalui bersama media terkini kan. Nah, kita udah launching. Jadi kita untuk apa sebenarnya? Untuk meyakinkan masyarakat. Masyarakat ikut sama kami karena pemerintah kota ini adalah mewadahi sebenarnya. Memediasi. Memediasi. Jadi sebenarnya ini adalah untuk masyarakat sendiri. Jadi kami sangat berharap itu masyarakat itu partisipasi, ya kan? Berperan engagement masyarakat ini yang kita butuhkan kan. Nah, apa sih yang sangat yang kami harapkan dari masyarakat Makassar? Ayo ikut sama-sama memerangi pandemi ini, karena kalau pandeminya berakhir, otomatis pasti pemulihan ekonomi pasti kembali normal kan? Kita bisa bayangin loh, sekarang ini ekonomi kita nih melorot turun, minus loh, jangan salah, bukan 0 tapi minus. Dari 8,79% itu minus 1,27. Habis. Jadi inilah cara-cara pemerintah kota, cara baru pemerintah kota Makassar di dalam penata laksanaan penanggulangan pandemi. Itu tahapan kedua kita juga sudah lalui ya. Kemudian tahapan ketiga ini kita sudah membentuk relawan. Ya. Ada 10.000 relawan detektor namanya, itu di tingkat RT ya. Kemudian 5.000 tenaga kesehatan, khususnya para medis ya. Ada 306 dokter ya. Itu nanti dokternya ditempatkan di kelurahan, di kontainer-kontainer yang ada. Itu gimana? Mereka itu mendaftar apa gimana, Dok? Iya, kita merekrut melalui pendaftaran. Jadi ada link pendaftaran, mereka melakukan pendaftaran, nakesnya juga demikian, dokternya juga demikian. Kebetulan kemarin kebetulan saya penyintas, ya. Jadi kebetulan yang pas launchingnya itu kan pada Pak Jokowi ya. Iya. Nah, itu kan saya tidak sempat meliput, cuma melihat di ini dan alhamdulillah diresmikan langsung oleh Bapak Jokowi. Itu vaksinasi. Vaksinasi. Jadi bagian dari sini sebenarnya. Jadi kami itu berjalan beriringan ya. Program pemerintah pusat kan usahakan semua masyarakat divaksin. Tapi karena vaksinnya masih terbatas, jadi yang diutamakan adalah yang rentan dulu ya. Lansia, pertama nakes ya, semua nakes yang ada di seluruh Indonesia itu harus divaksin. Habis itu lansia, kemudian juga pelayanan publik. Nah, sekarang kita juga ini smart vaksinasi ke guru-guru, karena salah satu kota yang nantinya akan segera membuka tatap muka langsung di sekolah itu adalah kota Makassar. Itu bagian dari Makassar Recover. Iya, bagian dari Makassar Recover. Luar biasa ya, langsung dihadiri dan 01. Alhamdulillah, karena beliau melihat bahwa gerakan apa yang dilaksanakan Makassar ini melalui Festival Smart Vaksinasi. Dan kita bisa melihat ya, di saat saya itu di karantina, kebetulan aktif juga berkomunikasi beberapa tenaga medis ya. Dan ternyata lagi heboh dibahas tentang ini Makassar. Alhamdulillah. Jadi bahkan ada beberapa yang pendamping relawan yang menyampaikan juga terkait Makassar Recover ini sendiri. Dok, yang mendaftar ini apakah warga menjadi relawannya apakah warga Makassar atau dari luar juga, Dok? Harus dari Makassar dong. Penduduk kota Makassar karena relawan-relawan ini yang harus bekerja di lingkungannya. Jadi nanti penetapan relawan di mana mereka bekerja itu berdasarkan tempat tinggalnya. Jadi kan tidak membutuhkan ongkos yang banyak, transportasi dan sebagainya. Ya paling kita menanggung makannya kan, seperti itu. Dengar-dengar sampai Desember ini, Dok ya? Iya, kita kan upayakan ya kalau memang bisa berakhir di September Oktober kenapa enggak sampai Desember lagi, tapi kan kita oke lah 1 tahun anggaran begitu. Kalau di sejak peluncuran ini peluncurannya sampai ke di 1 bulan lebih ya ini ya, udah hampir 2 bulan ya proses sampai saat ini, kira-kira kapan mulai turun, Dok?
Rencananya kami insya Allah turun itu minggu kedua puasa. Berarti Ya, minggu pekan depan. depan Ya, ya. insya Allah bisa, mudah-mudahan bisa. Kan sekarang ini sudah semua sebenarnya sudah siap semua. Tinggal peralatan yang belum tiba karena Apa itu dok? Yang peralatannya seperti apa itu dok? peralatan seperti kan kita ini sekarang dari 1,5 juta penduduk Makassar, itu kita akan lakukan screening secara menyeluruh. Jadi tidak ada satupun penduduk Makassar yang tidak di screening nantinya melalui tes genos. Bukan lagi antigen dan PCR ya? Genos juga, jadi kalau ada yang positif tentu kita harus PCR. Iya, itu kan diagnosa pastinya lah. Itu Tapi saya melihat sekarang dok, COVID di Kota Makassar kita melihat di rumah duta COVID itu udah nggak ada ya, di tempat-tempat karantina juga udah nggak ada. Sekarang semua kan dialihkan ke rumah sakit ya dok ya. Iya. Berarti itu menandakan bahwa COVID di Makassar ini dan Sulawesi Selatan sudah melanda ya. Oh, jangan bilang begitu karena sekarang ini ada kecenderungan naik lagi malah. Jadi lagi memudik ya orang ya. jadi kita harus tetap waspada. Betul. Itu kan kita masuk ke era new normal itu kita tetap menggunakan masker. Nggak boleh kita bilang tantang kita udah divaksin ya, misalnya kita sudah divaksin terus kita buka masker. Jangan karena sekarang ini mutasi gen virus itu udah luar biasa. Jangan sampai kita tidak bisa lagi vaksinasi ini menghandle mutasi-mutasi itu kan. Nah sekarang kan yang kita handle adalah COVID-19-nya. Nah seperti itu. Nah, ini kita sudah sampai di sini, selesai semua pembentukan relawan, sudah kita sosialisasikan semua terkait dengan Makassar Recover-nya. Nah kita tinggal tunggu peralatannya. Kalau peralatannya sudah oke, selesai semua, Kira-kira apa dok mulai jalan. Kalau kan minggu depan kita ya. Walaupun misalnya dari kan ini ceritanya kita akan melakukan secara serentak antara registrasi masyarakat ya, ini sekaligus kita akan membentuk suatu big data Kota Makassar, kemudian kita langsung melakukan pemeriksaan kesehatan. Tapi kalau memang alat kesehatan ini kan membutuhkan waktu karena kan kita pemesanannya kalau itu barangkali jadi tidak bisa bersamaan. Yang pasti bahwa seluruh masyarakat Kota Makassar itu sudah terdata. Itu masuk di dalam suatu aplikasi yang dibuat oleh pemerintah kota. Itu menjadi satu big data yang nanti akan masuk di war room. Di war room itu di lantai 10 ya, jadi common centernya Kota Makassar. Itu akan masuk semua di situ. Jadi 1.500.000 masyarakat itu ya. Hati-hati nanti Mbak Eca nanti nggak boleh keluar. Kalau di pasar di data itu harus ada. Kalau enggak nanti nggak masuk di HP-nya kan, ini ada barcoding ya. Kalau misalnya kita kemana-mana gitu bisa itu barcoding ada. Jadi sistemnya nanti kita menilai barcoding. Di sini sebenarnya semuanya kita terbantu, terutama juga dari aspek perpajakan. Kan PAD kita ya, PAD kita nanti nggak ada lagi kebocoran sampai kepada nanti sistem perparkiran. Dok, ada menarik dari program teknologi ini dok. Ini menjadi perbincangan juga sama teman-teman media nasional ya. Wah, ini canggih sekali teknologinya. Kalau boleh tahu dok, ini teknologinya dari mana dok? Ini buatan Makassar ya, jangan sama Makassar. Boleh nggak datang berguru ya di Makassar? Bisa jadi percontohan. Bisa mencegah penyebaran COVID lebih luas lagi ya dok. Jadi memang kita caranya bukan secara konvensional. Dulu itu kan kalau selama ini caranya tuh kalau ada yang positif baru kita tracing kan. Nah, nanti tidak, kita tracing semua. Jadi kelihatan nanti ada yang positif atau enggak gitu kan. Yang selama ini kan kita positif dulu, ada laporan, baru kita tracing. Syukur-syukur kalau jujur. Iya, maka justru itu. Tapi nanti tidak. Semua warga negara Makassar akan terdeteksi, semuanya akan dan tidak bisa bohong. Iya, seperti itu. Kita screening secara menyeluruh, kita data seperti itu. Kemudian nanti setelah pada saat kita melangkah yang ke berikutnya, kita masuk ke rumah-rumah ya, masuk ke rumah-rumah, kita identifikasi, semua kita pendataan, masuk lewat aplikasi itu. Nah nanti setelah itu di situ nanti hasil dari pemeriksaan kesehatannya itu di situ kita memilah itu namanya triase. Itu nanti ada di common center kami.
seperti itu. Jadi ada yang sehat, sehat kan insya Allah udah vaksin atau belum? Kalau belum vaksin, kalau vaksinnya sudah bagus jalannya ya kan sekarang ini vaksinnya agak kurang. Jadi kalau sudah jalannya sudah pemenuhan vaksinnya sudah baik, tentu kita langsung minta yang mereka Selama ini vaksin. gimana respon masyarakat, Dok? Terkait apa? Untuk persiapan Makassar Recover. Alhamdulillah sih semua mudah-mudahan ya semua sudah memahami. Apalagi sekarang saya diundang oleh Makassar Terkini. Jadi kan tentu lebih banyak lagi informasi yang mereka dapatkan gitu kan terkait dengan Makassar Recovery ini. Kenapa? Karena kami juga sebenarnya keberhasilan pemerintah kota itu kan dari masyarakat sendiri. Betul. Kalau masyarakatnya mau bersama kami, tentu itu akan cepat. Saya menyaksikan itu, Dok. Ada kan beberapa teman-teman juga yang sama-sama kemarin di karantina di Nakes ya. Ada beberapa dari puskesmas, luar biasa. Saya memantau mereka. Bahkan seluruh seluruh elemen juga dilibatkan ya, sangat luar biasa. Berarti itu tentu juga kinerja dari atasannya juga ya. Pasti semangatnya Pak Wali semangat kita semua nih. Di samping itu, Dok, terkait vaksin, Dok. Ya, ini kan juga bagian dari Makassar Recovery juga, Dok ya. Benar. Sampai saat ini, Dok, sudah untuk warga Kota Makassar apakah sudah ada data berapa yang sudah divaksinasi, Dok? Ya, kan kemarin kami mendapatkan alokasi vaksin, alokasi atau target ya, target yang diberikan kepada pemerintah kota itu untuk divaksinasi 240.000 lebih masyarakat yang harus divaksin. Nah, kami baru setengahnya itu sudah tidak ada vaksinnya, Ces. Udah habis nih, berarti minat warga Makassar luar biasa. Jadi dengan smart vaksinasi ya. Jadi antusias masyarakat itu benar-benar berbondong-bondong ya melalui komunitas-komunitas itu luar biasa memang. Padahal dulu kan orang takut. Iya, gini-gini. Itu pandangan kami pemerintah kota ya. Ini idenya Pak Wali Kota. Itu kalau memang satu-satu orang mau vaksin pasti mereka takut. Betul. Tapi kalau misalnya secara berkelompok ya, secara komunitas itu kan mereka gengsi dong bilang takut atau segala macam kan. Jadi mereka mau ya ayo kan itu buktinya dia nggak apa-apa gitu kan. Jadi dia mau juga kalau dokter sendiri udah divaksin? Sudah, kalau saya sudah 2 kali divaksin. Iya, penyintas itu 3 bulan setelah. 3 bulan. Iya. Mau tahu maka di ini, Dok? Vaksin. Dia mau juga harus diperiksa dulu titer antibodinya di dalam. Ya. Dok, ini kan Makassar Recovery ini kan pasti biaya yang banyak juga. Tadi kan ada relawan, ada ini dan kalau nggak salah dua orang per lurah ya, per RT ya? Iya, 3. 3. 2 detektor, relawan yang biasa, 1 tenaga kesehatan. Oh, jadi masing-masing mereka akan turun bareng-bareng ini? Iya, 1 RT itu 3 orang, nah, kan 5.000 RT nih, jadi berarti kan 15.000. Banyak juga ya, lumayan. Tapi luar biasa karena bisa kan ini mendekatkan RT ya dengan masyarakat. Enggak, ya? Karena ini kan memang kita kalau seandainya biasa-biasa saja tidak seperti ini. Tapi kan kita ini ide yang baik, ide yang bagus dari Bapak Wali Kota Makassar dan Wakil Wali Kota Makassar. Itu bagaimana kalau model sekarang pasti kalau kita tracing di tempat ini muncul lagi di tempat yang lain gitu kan. Jadi ayo serentak semua gitu kan. Kelihatan dia nanti mana yang positif, mana yang OTG ya, positif tapi tidak tanpa gejala kan. Itu yang membahayakan sebenarnya karena itulah yang sumber jadi penularan. Makanya ini diwanti-wanti juga harus dijagai itu, dijagai sama ini detektor-detektor ini. Ada yang tanya saya, warga yang bertanya ke saya. Dia bilang gini, itu Makassar Recovery gimana itu, katanya pakai ini aplikasi apa? Saya bilang kayaknya belum turun ya. Belum, nanti insya Allah pekan-pekan ya. Karena ada beberapa masyarakat memang mungkin karena cuma melihat infonya sekilas dan belum tahu. Jadi untuk penonton terkini.id sabar Maki ya, sabar untuk data. Ada nanti tim yang datang ke rumah masing-masing ya, Dok ya. Dari door to door. Iya, jadi jangan Maki kemana-mana berkeliaran, tunggu Maki di rumah dan pastinya tetap protokol kesehatan juga ya. Jadi ya, Dok, jika misalnya ada masyarakat yang menolak, Dok, itu gimana, Dok?
tentu kami sangat tidak berharap kalau masyarakat itu menolak, ya, karena kenapa, itu untuk kepentingan mereka juga, bukan kepentingan pemerintah. Kenapa? Kalau ada satu yang tidak terperiksa, itu bisa, siapa tahu dia justru dia adalah OTG, itu kan justru menyebabkan penyebaran lagi kan. Tapi kalau terdiagnosis semuanya secara screening tes melalui genos, kemudian kalau ada yang positif kita PCR, kita cepat isolasi kan. Jadi itu untuk mencegah penyebaran sebenarnya. Tapi gimana itu dok, ketika misalnya ada rumahnya di Makassar, di dalam rumah itu tidak semua berKTP Makassar, gimana itu dok? Kan KTP sekarang itu kan seumur hidup, jadi bisa saja dia pindahan dari mana terus menetap di Makassar, itu boleh, asalkan dilaporkan, kepindahannya dilaporkan. Boleh. Terus untuk tadi dok, saya terkait pelibatan relawan itu kan ada banyak ya dok ya. Itu apa untuk biayanya gimana dok ya? Untuk ya namanya relawan. Tentu sama nakes apa semua itu kan? relawan detektor dan relawan nakes itu kan 15.000, tanpa dokternya 306, jadi 15.306. Memang namanya relawan itu kan tujuannya adalah membantu pemerintah. Artinya dengan keikhlasan mereka membantu pemerintah. Nah tentu kalau misalnya dikatakan honor, saya kira itu insentif bukan lah ya. Artinya hanya pengganti transport sebenarnya. Iya, pengganti transport. Tapi intinya bagaimana bisa ikhlas membantu ya. Iya, itu yang utama. Sama, karena namanya relawan sama-sama ikhlas membantu, menolong ya. Ya tanpa pamrih. Iya, seperti itu. Karena kan keterbatasan pemerintah. Betul. Pemerintah sih mau aja berapapun itu akan diberikan, tapi kan persoalan ini kan kita keterbatasan. Di masa pandemi ini tadi saya sudah jelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi kita, uang kita sampai minus kan. Artinya apa? Memang nggak ada uang gitu kan. Jadi tapi dengan hadirnya kemarin vaksinasi massal itu, kemudian dari bagian dari program recovery ini, gimana melihat dok? Bisnis kemudian bisnis perekonomian masyarakat kita lihat ini. Ya, kalau kami sih melihatnya alhamdulillah. Intinya memang harus sejalan. Prokes jalan dengan ketat, perekonomian juga berjalan dengan baik gitu kan, seiring lah ya. Tapi ingat bahwa pandemi ini belum berakhir. Jadi kita juga masyarakat itu juga harusnya benar-benar waspada. Boleh kita ke pasar, boleh kita pergi belanja, boleh kita sudah pakai masker ya, kita melakukan aktivitas, tetapi itu tadi prokes ini harus tetap kita perketat gitu ya, kita kontrol. Jadi sekali lagi buat para penonton terkini.id, podcast terkini, teman-teman, pandemi belum berakhir ya, tetap jaga diri, jaga orang lain dengan cara memakai masker, rajin cuci tangan, jangan berkerumun ya, apalagi sekarang musim bulan puasa dok ya. Biasanya kan ada yang kerumun saat bulan puasa gitu dok. Ya itu kita berharap ya di bulan suci Ramadan ini bukan berarti COVID ini tidak ada ya. Ya justru lebih ini kita harus waspada, tetap waspada ya dok. Mungkin ada ingin kita sampaikan dok kepada masyarakat terkait lebih jelasnya lagi terkait Makassar Recovery ini dok. Iya. Jadi memang Makassar Recovery ini itu kegiatan yang secara menyeluruh. Jadi bukan hanya dari aspek kesehatan, tapi kita adaptasi sosial, tadi imunitas, sosial, dan pemulihan ekonomi. Otomatis lah kalau misalnya kita sudah alhamdulillah kita bisa menanggulangi pandemi, tentu kan perekonomian itu akan meningkat. Terus kita juga bisa bergerak lebih leluasa. Sekarang ini pelayanan kan boleh dikata sangat menurun. Sangat terbatas. Kenapa? Kita kan masih work from home. Jadi baru 50% yang bekerja secara kantor 50%-nya masih di rumah. Itu artinya apa? Pelayanan yang biasanya mungkin 1 jam menjadi 1 hari. Yang pelayanan yang 1 hari bisa jadi 3-4 hari kan. Sekarang ini seperti itu. Nah, kalau dengan kita bisa melakukan penanggulangan pandemi ini secara serentak, ini urusannya serentak masalahnya. Karena kalau nggak serentak seperti itu tadi sama. Jadi kapan bisa berakhirnya gitu ya? Kita kan 1 tahun ini pandemi itu tidak
ditanggulangi secara serentak, Betul, iya. sepotong-sepotong kan, artinya Iya. nanti ada kasus baru pergi di tracing, nanti ada kasus di sini pergi di tracing. Nah ini kalau secara menyeluruh kita menjaring melalui screening test, itu kan insya Allah bisa lebih banyak yang kita jaring OTG ini agar supaya mereka benar-benar isolasi. Ya, iya Dok, tadi yang terkait screening juga Dok, apakah yang tadi soal isolasi, mereka apakah disiapkan kembali tempat isolasi mandiri di suatu tempat atau ada disuruh ke rumahnya juga Dok? Atau gimana Dok? Untuk saat ini kita kalau misalnya isolasi mandiri kita lihat Untuk nanti ada rumahnya. ketika ada Iya. terdeteksi setelah nanti turun mulut Iya. gitu Dok. Jadi kalau isolasi mandiri ya kalau memang rumahnya memenuhi syarat itu diisolasi di rumah. Nah kan sekarang ini juga masih ada tempat isolasi tapi sudah terbatas dari provinsi. Nah, seperti itu. Nah ini juga kita perlu pikirkan. Tapi insya Allah mudah-mudahan di rumah mereka itu sudah ada tempat isolasi. Tapi kita berharap yang ada untuk isolasi ya Dok ya. Iya, kita berharap sekali. Jadi Betul. di antara kita juga teman-teman para penonton yang ada yang ingin diisolasi ya. Saya pun Iya, betul. ya tidak enak banget ya, tidak enak sekali itu sampai dikatakan terpapar. Iya, betul. Jadi mungkin penonton juga kemarin sampai bertanya-tanya, ini Eca kemana gitu. Iya, jadi saya alhamdulillah di karantina karena terpapar. Jadi saya pengen cerita sedikit Dok kepada penonton. Iya, jadi saya pengen cerita sedikit terkait Pengalaman COVID ya, terkait pengalaman waktu pandemi, waktu terpapar ya. Saya itu dari awal pandemi saya aktif turun ke lokasi zona merah ya, karena kan namanya jurnalis. Saya juga aktif jadi relawan. Jadi tentunya bukan berarti kita tidak bisa terpapar, dan ternyata hampir setahun pandemi masuk tanah air kita, saya terpapar di bulan Februari. Padahal saya sangat protesnya kemudian saya protek banget, terus protokol kesehatan. Iya, saya aktif swab, saya punya segala apa yang dianjurkan oleh pemerintah saya lakukan, dan ternyata siapapun bisa terpapar saudara ya. Jadi mau pejabat, mau anak kecil, mau siapa kamu, punya semua, mau rakyat kecil, mau rakyat, semuanya. Jadi di situ saya bisa sadar selama ini saya mungkin menceritakan kisah orang, menuliskan kisah orang, membagikan kisah orang kepada masyarakat bahwa seperti inilah COVID. Karena kan bahkan di saat saya terpapar pun masih ada yang belum percaya tentang COVID itu, dan akhirnya ternyata mereka bisa membuka mata, membuka hati bahwa COVID ini benar adanya. Karena saya orang bahkan pokoknya fit sekali, care terhadap protokol kesehatan kemudian saya tidak pernah batuk Dok, sebelum COVID saya tidak pernah batuk Dok, demam ya kadang-kadang aja, sesekali paling sakit kepala Dok, dan ternyata setelah kena COVID Dok sampai sekarang pun saya harus ngos-ngosan ya. Jadi saya sangat bersedih juga ya, sedih, panik, kaget, shock pasti ya, shock. Kemudian ada banyak hal yang bisa dampak dari COVID ini, tetapi saya banyak mengambil hikmah dari itu, dan teman-teman saya melihat ada anak kecil di tempat ya kena ya. Jadi bukan hanya orang dewasa, bukan hanya nenek-nenek, kakek-kakek, orang tua, dan ternyata ada anak bayi, ada anak kecil. Jadi saya bilang bahwa COVID ini tidak memandang siapa kamu, siapa usiamu berapa. Jadi saya juga mengingatkan kepada masyarakat Kota Makassar pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya untuk tetap menjaga kesehatan kita, menjaga orang lain intinya protokol kesehatan tetap dijaga. Apalagi orang yang pernah penyintas ya, itu sangat ngerasain kan, sangat rentang sekali ya, capek gitu kan, lelah. Iya betul. Iya, saya yang testimoni lah. Iya benar-benar saya Dok. Mungkin masyarakat itu nggak pernah banyak yang tidak percaya Dok. Betul, memang masih banyak yang tidak percaya. Dok, mungkin ini kan Mbak Eca, kita kan sekarang baru berbicara terkait dengan imunitas kesehatannya.
Tapi kita juga berbicara terkait adaptasi sosial dan pemulihan ekonomi. Nah, ini kan nanti ya pemerintah Kota Makassar pada saat mendatangi warganya dari rumah ke rumah, itu kan nanti ada barcoding ya. Itu jadi, gimana dok? Ini bisa dikasih lihat ke di sini saya kebetulan saya tidak oh ya, itu yang logo itu ya dok. Iya. Jadi nanti itu seperti ini, didata melalui aplikasi, kemudian itu ada barcodingnya nanti ditempel di rumahnya, di tempat-tempat usaha ya. Mau terbang. Iya, pokoknya semua tempat-tempat usaha, perbankan, semua pokoknya yang didatangi orang banyak. Kemudian dari rumah ke rumah juga. Jadi mereka punya langsung nanti terdeteksi. Iya. Nah, nanti itu kalau misalnya orang tersebut OTG misalnya ya, OTG terus jalan kan dia dilarang kan harus mandiri, harus isolasi mandiri. Tapi begitu mereka jalan ketahuan. Iya, nanti itu pas dia scan mau masuk mall, langsung itu dia baca di HP-nya bahwa Anda tidak dibenarkan masuk ke ruangan. Luar biasa dok ya, sangat canggih sekali. Iya, itu nanti jadi ada nanti yang namanya kepatuhan protokol kesehatan, indeks kepatuhan protokol kesehatan, IKPK-nya. Nah, termasuk juga para pengusaha-pengusaha kayak warung kopi gitu, itu diwajibkan punya master COVID, yang master COVID, yang mengawasi pengunjungnya, customernya, itu protokol kesehatan, kecuali pada saat dia minum atau dia makan kan. Setelah itu dia harus menggunakan masker, menjaga jarak, nggak boleh dempet-dempet kan gitu. Nah, nanti itu kita monitor lewat Zoom. Jadi di setiap kecamatan, kelurahan, itu ada kita punya ruang sendiri juga yang common center di kecamatan, itu melihat Zoom yang ada di tempat-tempat usaha kayak di warung kopi gitu kan. Nah, di situ mereka melihat kalau misalnya kita lihat kenapa itu berkerumun, tidak ada yang pakai masker misalnya gitu kan, itu ditegur, ditegur ya. Awalnya masih ada pembinaan, sanksi nggak dok? Sanksi sampai pencabutan izin usaha. Iya, itu ingat buat teman-teman para pengusaha ya, apa sanksi sampai pencabutan izin usaha sanksinya ya. Jadi kalau nggak usaha, tapi kalau yang kita juga kasih reward bagi yang patuh. Nah, itu yang pernah ada di koran yang heboh kan, yang Pak Wali bisa keluarkan sampai jam 12 malam itu kan pembebasannya. Boleh saja sepanjang dia patuh pada protokol kesehatan. Nah, ini yang kita nilai nantinya melalui Zoom itu. Jadi tempat-tempat usaha itu juga harus jalankan Zoom, kita monitor di kecamatan. Iya, itu usaha kita agar supaya benar-benar kepatuhan akan protokol kesehatan selama pandemi ini benar-benar dijalankan. Dan orang yang OTG ini benar-benar dia harus isolasi. Nah, sekarang ini banyak sekali OTG berkeliaran, kita nggak tahu siapa ini OTG kan? Kita nggak tahu loh. Nah, itu caranya dengan cara seperti itu. Jadi nanti melalui barcoding ini, jadi semua kan saya kira semua masyarakat sudah memiliki handphone Android kan. Nah, kalau di ponsel itu bisa 2 orang apa? Iya, satu keluarga juga nggak apa-apa. Kalau misalnya tidak punya Android, itu nanti ada card yang diberikan. Lebih memudahkan lagi ya. Iya. Seperti itu. Dok, ini kan kita sudah hampir di penghujung podcast kita ini dok. Mungkin ada lagi ingin disampaikan dok untuk masyarakat Kota Makassar? Saya kira kita harus memahami apa yang akan kita kerjakan ya. Pemerintah kerjakan apa demi kepentingan masyarakat. Jadi tentu harapan pemerintah kota adalah yang pertama, patuhi protokol kesehatan. Jangan main-main dengan masker, karena ini adalah penolong kita. Dimanapun kita berada. Karena 3 penyebaran itu mata, hidung dan mulut. Nah, usahakan tangan. Sesering mungkin kita mencuci tangan. Kalau enggak ya hand sanitizer, tapi sebaiknya dengan sabun di air mengalir. Kemudian kita menjaga jarak. Dan yang paling penting lagi adalah bahwa pada saat kita berkunjung ke rumah Bapak Ibu semua nantinya ya diterima baik-baik. Gitu kan? Iya, betul. Partisipasi masyarakat itu sangat kami butuhkan. Terutama kalau Anda sudah menggunakan masker, itu adalah sudah sumbangsi terbesar bagi pemerintah. Kenapa? Kembali kepada diri kita semua, kembali kepada masyarakat bahwa masa sih kita begini terus, kapan ini kita bisa maju lagi, kapan seperti tahun-tahun sebelum ada pandemi. Kita nggak tahu sampai kapan. Tapi kalau kita bisa benar-benar kita
benar-benar kita patuhi protokol kesehatan. Kalau memang kita terdiagnosa positif, kita berdiam diri di rumah, insya Allah semua akan berakhir seperti itu. Karena ini dari diri kita masing-masing pindah ke sini, pindah ke situ, kita tanpa kita sadari seperti itu. Saya kira itu. Jadi buat para penonton dan warga Kota Makassar semua ya, ini adalah mari kita bantu pemerintah ya. Jadi jangan biarkan pemerintah kita jalan sendiri ya. Jadi kebaikan sebuah negara, sebuah kota itu adalah ada juga ikut andil dari masyarakat ya. Pasti. Jadi sangat pasti. Jadi ketika kita ingin pandemi ini hilang, jangan kepala batu. Ya banyak kepala batu loh. Ya, betul. Banyak kepala batu. Dan vaksin ya. Iya, harus vaksin. Ya, vaksin. Dan saya juga sebagai duta Covid, Dok, saya sangat aktif juga menyampaikan itu bahwa rajin pakai masker. Iya. Iya, rajin pakai masker. Bukan rajin, ini suatu kewajiban. Iya, kewajiban. Iya, jadi bahkan sebelum pandemi pun kita kan sering pakai masker, Iya. Dok. Iya. Saya kalau naik pesawat pasti saya pakai Iya, masker. Dok. Jadi sekarang kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih, Dok. Terima kasih Mbak Eca. Atas waktunya. Ya, Semoga sama-sama. perbincangan kita hari ini lebih bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat ya, karena kita media ini adalah corong ya, Dok. Iya, betul. Kita, Terima kasih loh, iya, kami sudah kita diundang menyampaikan ke sini. ke masyarakat, dan semoga pandemi segera berakhir dan program Makassar Recover ini segera terlaksana juga, dan teman-teman yang di relawan, nakes dan masyarakat yang turut andil semua, semoga kita terjaga dari pandemi ini. Amin, dan amin. semangat semua untuk membantu masyarakat, membantu pemerintah ya untuk memutus mata rantai dari COVID ini sendiri. Nah, sebelum kita tutup ya, saya ingin sounding ya, update berita di web kami ya, ketika ingin mengetahui seputar berita Kota Makassar dan Indonesia dan internasional, bisa aja ke Terkini ID di web kami di terkini.id, dan bisa aja mengakses sejumlah informasi di Instagram kami di terkini.id dan juga di Facebook terkini.id. Terima kasih sekali lagi, Dok. Terima kasih Mbak Eca. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.